sukses pilkada harus dibarengi atau berbanding selaras dengan keselamatan warga. Ya, kemudian Bawaslu RI itu membuat Pokja, ada Pokja COVID ya? Ya. Protokol COVID. Itu apa saja tugasnya? Apakah Pokjanya itu sampai ke daerah juga? Ya, jadi saya tadi baru dapat info dari teman-teman, Pokja yang ada di Bawaslu RI kemungkinan akan sampai ke daerah. Nah, pertanyaannya apa yang kita lakukan? Sejak awal kita sudah sampaikan agar Bawaslu itu selalu berkoordinasi dengan gugus tugas. Misalnya, ini kan terkait dengan pelaksanaan kampanye. Untuk menentukan lokasi mana kampanye ini. Nah, di awal kami sudah sampaikan ke KPU agar nanti bersama-sama dengan KPU, Bawaslu dan stakeholder yang ada untuk kemudian kita mencari lokasi yang aman. Jangan di lokasi kampanye itu menjadi pro kontra. Orang tidak hadir di kampanye karena katanya di situ zona merah, banyak yang positif dan segala macam. Nah, sehingga ini pentingnya koordinasi untuk kemudian memastikan tempat itu tidak menjadi perdebatan. Termasuk misalnya begini, ada salah satu gedung tempat pelaksanaan kampanye rapat terbatas. Itu apakah ada kewajiban bagi calon untuk harus melakukan desinfektan, harus menyemprot semua areal ruangan misalnya atau di sekitar situ. Kemudian karena sempat disampaikan oleh KPU itu bahwa dipastikan semua harus steril, seperti juga bahan-bahan kampanye. Cenderamata misalnya itu bahan kampanye ya? Betul. Kayak masker misalnya, kemudian hand sanitizer atau yang dibagi-bagikan itu. Iya. Jadi inilah pentingnya kita koordinasikan. Ketika misalnya suatu gedung, suatu tempat itu harus disterilkan. Ini kan terkait dengan soal biaya. Gitu. Siapa nanti yang harus membiayai? Apakah kemudian calon yang bersangkutan atau kemudian dikerjasamakan dengan pemerintah? Nah, satu hal yang harus diingat bahwa kampanye itu tidak boleh menggunakan anggaran dan fasilitas pemerintah. Nah, oleh karena itu terkait dengan ini, makanya tadi saya sampaikan, harus mudah-mudahan ini bisa diatur dalam peraturan KPU agar nanti tidak menjadi perdebatan. Sebab nanti kalau misalnya katakanlah calon yang bersangkutan, kalau dia punya anggaran, ya tidak ada masalah. Ya, kalau saya calon, saya tidak mau kampanye yang seperti itu, rapat umum, pertemuan terbatas, karena banyak biaya, kemudian dampaknya besar juga kalau misalnya ada kerumunan dan sebagainya. Nah, itu soal pilihan ya. Soal pilihan. Yang penting ruang dalam undang-undang, dalam ketentuan KPU banyak pilihan, gitu kan? Nah, ketika misalnya bersangkutan memilih, saya kampanye di media saja lah. Nah, lalu kemudian tidak menggunakan kampanye pertemuan terbatas tatap muka. Ini kan sekali lagi soal pilihan. Gitu. Pertemuan rapat umum juga itu kan sebenarnya sudah mulai sebelum ada COVID ini sudah mulai dihindari. Orang lebih banyak belusukan, tapi kalau sekarang belusukan juga dikhawatirkan. Tetap mengkhawatirkan ketika dia datang dari rumah yang satu ke rumah yang lain. Jangan sampai di sini dia kena kemudian dimenjangkitkan ke rumah yang lain. Nah, ini kan dilematis juga sebenarnya bagi calon maupun Bawaslu dalam melakukan pengawasan. Itulah pentingnya setiap pelaksanaan kampanye itu penanggung jawab kampanye harus menyampaikan kepada kepolisian. Maka keluarlah yang STTP tadi. Nah, pengaturan untuk belusukan seperti apa? Nah, jadi apakah begini, itu ada izinnya juga, ada STTP? Di undang-undang itu tidak ada yang namanya belusukan. Yang ada itu adalah mengunjungi tempat-tempat tinggal warga. Tetapi karena ini adalah bagian dari bentuk kampanye, maka dia harus menyampaikan kepada kepolisian. Dia akan berkunjung ke sini. Dia akan berkunjung misalnya ke desa A misalnya kan. Berapa orang yang akan dikunjungi? 10 rumah. Beritahukan kepada kepolisian. Jangan-jangan di situ itu ada yang positif. Nanti kan juga yang bersangkutan bisa rugi sendiri. Dia nanti bisa tertular dengan itu. Oleh karena itu sekali lagi kita sudah berulang kali koordinasikan dengan kepolisian. Sebelum nanti STTP-nya dikeluarkan maka disurvei terlebih dahulu. Nah, kepolisian kan punya perangkat sampai di tingkat bawah. Babin Kamtibmas kan juga ada, gitu kan? Oleh karena itu, sekali lagi kebiasaan kita di masa lalu ini kira-kira harus kita sesuaikan dengan keadaan sekarang. Dulu orang begitu bebas, gitu kan? Malam-malam dia jalan ke rumah-rumah, selalu alasannya silaturahim, gitu kan? Nah, Bawaslu selalu menyampaikan kalau antum silaturahim, kalau topiknya ternyata kampanye, ya kampanye, kan begitu. Sepanjang menyampaikan visi misi program berarti itu adalah kampanye. Apakah itu tidak kena di kampanye di luar jadwal atau di luar zona begitu? Nah, jadi
Kampanye di luar jadwal itu adalah berdasarkan ketetapan KPU. KPU menetapkan lokasi kampanye itu adalah pada kampanye rapat umum. Belusukan termasuk. Kalau belusukan tidak termasuk pada bagian itu. Nah, sehingga itu sebetulnya sekali lagi kata kuncinya adalah kampanye itu harus dilakukan sesuai dengan tata laksananya. Pertemuan terbatas ketentuannya bagaimana? Tatap muka ketentuannya bagaimana? Lalu kemudian rapat umum bagaimana? Mengunjungi tempat warga bagaimana ketentuannya? Semua hal harus dikoordinasikan. Inilah pentingnya koordinasi dengan kepolisian mengeluarkan STTP, lalu kemudian dengan gugus tugas. Terkait dengan peserta yang hadir, menyesuaikan dengan kapasitas ruang, lalu kemudian tentu sekali lagi dikoordinasikan dengan gugus tugas. Apakah misalnya tempat itu memungkinkan enggak orang misalnya hadir lebih dari 20 orang misalnya, atau lebih dari 30 orang? Kalau misalnya gugus tugas mengatakan, nah jumlahnya hanya sekian saja, ya kita harus welcome dengan itu. Nah, Bawaslu nanti akan mendorong bagaimana kemudian koordinasi KPU dengan gugus tugas untuk menyesuaikan kapasitas ruang yang ada, maka berapapun nih kemudian jumlahnya yang ditetapkan, ya sudah kita ikuti. Gugus tugas masih ada ya sekarang? Nah, tadi barusan kita diskusi dengan gugus tugas. Iya. Nah, saya tidak tahu kalau misalnya nomenklaturnya di daerah itu berubah nama ya, karena di tingkat nasional kan berubah namanya. Iya. Tapi tadi barusan kita diskusi, itu jubir gugus tugas, gitu. Juru bicara gugus tugas. Pak, ini siapa namanya? Nah, Pak Dokter Tri ya. Iya, dokter. Nah, bagi kita apapun nomenklaturnya, yang pokok adalah yang bertugas. Inilah yang bertugas yang kemudian untuk penanganan COVID. Nah, saya kira kata kuncinya bahwa pelaksanaan pilkada harus memperhatikan protokol kesehatan. Tapi kalau misalnya ditunda itu sampai kapan? Tidak ada yang bisa memastikan COVID ini akan berakhir bulan apa misalnya. Nah, itu semuanya dikembalikan kepada analis pemerintah. Saya kira pemerintah lah yang yang melakukan analisis kira-kira keadaannya yang tepat kapan. Tetapi sampai dengan sejauh ini, pemerintah sudah menetapkan 9 Desember adalah hari pilkada. Sekali lagi, ini bukan hambatan. Tapi ini adalah tantangan. Kalau hambatan kan menghalangi kita untuk maju. Kalau tantangan tentu memotivasi kita untuk maju. Dengan adanya ini mudah-mudahan semoga di balik ujian ini ada hikmah. Kira-kira begitu ya. Supaya nanti membangun optimisme. Kalau kita pesimis nanti itu saya kira langkah yang tidak tepat. Kita harus optimis, kita hakul yakin bersama kita semua, bersama warga, bersama masyarakat, bersama stakeholder yang ada, pimpinan partai politik, peserta pemilihan untuk sama-sama kita melakukan ini. Jadi agen perlawanan terhadap COVID-19. Yes, begitu. Ya, itu kita soal pemilihan di era COVID ya. Iya, ada himbauan untuk masyarakat. Ya. Ya, mulai dari peserta pemilu, kemudian masyarakatnya itu sendiri. Baik. Jadi, saya perlu sampaikan bahwa sesungguhnya Pilkada 2020 ini bukan pilkada yang pertama. Kita sudah berulang kali melaksanakan pemilihan pada secara langsung. Sejak tahun 2005 kita sudah pilkada langsung. Sejak tahun 2015 kita sudah pilkada serentak. Pemilu sejak tahun 1955 kita sudah pemilu. Oleh karena itu, idealnya adalah kualitas demokrasi kita harus semakin baik. Walaupun di tengah pandemi. Walaupun di tengah pandemi. Ini saya kira optimisme yang kita bangun. Kita sekali lagi tidak boleh karena menganggap bahwa ini di tengah pandemi lalu kemudian mengabaikan kualitas demokrasi. Tetapi juga sebaliknya, kita tidak boleh hanya mengejar kualitas demokrasi, mengabaikan protokol kesehatan, mengabaikan keselamatan warga. Sehingga itu tadi saya sampaikan di awal. Sesungguhnya keselamatan warga, kesejahteraan warga adalah hukum yang tertinggi. Oleh karena itu, sukses pilkada harus dibarengi atau berbanding selaras dengan keselamatan warga. Kita menghimbau kepada seluruh warga, seluruh masyarakat Gorontalo, seluruh pimpinan partai politik, pasangan calon, seluruh stakeholder yang ada. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk melaksanakan tahapan pilkada ini dengan memperhatikan atau wajib memperhatikan protokol kesehatan. Sesungguhnya langkah ini adalah untuk keselamatan kita semua. Bagaimana dengan Bawaslu dan jajarannya? Ada nggak yang positif? Ayah. Kalau soal Bawaslu dan jajaran kita sejak awal sudah disampaikan agar memperhatikan protokol kesehatan, lalu kemudian juga memperhatikan soal imun, ya, daya tahan tubuhnya rendah.
Oleh karena itu kita ada anggaran khusus. Harus ada ini ya untuk vitamin dan sebagainya. Iya, jadi mereka sudah kita berikan pelindung diri, facial, masker, hand sanitizer dan segala macam. Lalu kemudian juga di kantornya sering kita sampaikan kalau misalnya di kantor itu merasa tidak nyaman, disemprot dengan disinfektan ya. Lalu kemudian juga kita berikan tambahan vitamin. Nah, itu setiap bulan rutin kita berikan. Sehingganya mudah-mudahan dengan ikhtiar ini, dengan doa yang selalu kita lantunkan, semoga Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungan kepada kita semua. Agar dalam melaksanakan tugas ini kita dalam keadaan sehat. Karena sesungguhnya salah satu instrumen penentu keberhasilan pilkada adalah soal penyelenggara. Makanya penting bagi penyelenggara untuk kemudian menjaga dirinya. Jadi harus siap lahir batin. Harus siap lahir dan batin. Lalu kemudian dia tetap semangat, karena dengan tidak semangat nanti imunnya jadi turun. Gitu. Jadi harus semangat, hakul yakin ini adalah bukan hambatan. Ini adalah tantangan yang harus kita lewati. Semoga dengan doa sekali lagi, dengan upaya ikhtiar, maka kita ada jalan yang terbaik untuk kita lakukan. Jadi sekali lagi kita berharap semoga dengan wabah ini ada hikmah di balik ini. Amin. Jadi semangat Pak Ketua ini, pernyataan Pak Ketua yang berapi-api ini sebenarnya imun juga buat Bawaslu dan jajarannya. Semoga. Ya, semoga demikian. Tingkat desa, kelurahan. Ya, jadi demikian bincang-bincang dengan Pak Ketua Bawaslu. Terima kasih Pak Ketua sudah menyempatkan. Jadi di sela-sela kesibukan tadi saya dengar di case juga ada dialog, ada ya kemudian masih mau juga datang ke sini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ketua ini bisa menjadi semangat harapan ya, bahwa kita bukan hanya melihat kualitas demokrasi tetapi juga keselamatan rakyat juga yang tetap diutamakan. Ya, jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.